Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan mendemonstrasikan percobaan SASH. Percobaan SASH ini adalah percobaan yang menunjukkan bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama yang akan dibuktikan adalah apakah cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Yang kedua, apakah klorofil dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Dan yang ketiga, apakah betul pada proses fotosintesis akan dihasilkan karbohidrat atau amilum. Baik, kita akan buktikan pada percobaan kali ini. Yuk kita cek. Menurut teori, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari yang berlangsung di daun. Karena pada daun terdapat kloroplas yang menghasilkan klorofil yang membantu proses fotosintesis. Klorofil dapat aktif bekerja saat terdapat cahaya matahari, sehingga tumbuhan dapat menghasilkan makanan berupa karbohidrat. Keberadaan karbohidrat dapat dibuktikan dengan menggunakan iodin, karena karbohidrat akan berubah warna menjadi warna biru kehitaman saat bereaksi dengan iodin. Hipotesis pada percobaan kali ini adalah yang pertama, daun yang terkena matahari akan berwarna biru kehitaman saat ditetesi oleh iodin, karena terjadi proses fotosintesis dan menghasilkan karbohidrat. Yang kedua, daun akan melarutkan klorofil pada alkohol sehingga alkohol berubah warna menjadi hijau. Alat-alat yang dibutuhkan pertama adalah panci mie instan yang biasa kita gunakan ya, atau panci kecil yang ada di rumah ya. Kemudian botol kaca, ini bisa bekas selai atau bekas saus gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah wadah plastik, nah atau bisa wadah apapun, bisa wadah kaca juga atau misalnya piring dan sebagainya boleh. Ya, kemudian pinset, nah tapi ini kalau tidak ada juga tidak apa-apa, bisa diganti dengan menggunakan sendok. Bahan-bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini, pertama daun yang sudah ditutupi oleh aluminium foil, baik sebagian atau seluruhnya, dan juga daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil. Ya, seperti ini. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk dibuktikan untuk mencapai tujuan fotosintesis yang sudah dijelaskan di awal tadi. Ya, daun ini juga ini adalah hasil setelah daun ditutupi selama 2-3 hari atau bahkan lebih. Semakin lama semakin baik, hasilnya juga akan semakin terlihat. Selain itu juga kita butuh alkohol 70%. Nah, ini beli saja di apotik ya, banyak. Dan ini juga murah juga ya. Kemudian juga betadin atau iodin. Nah, ini juga bisa didapatkan dengan mudah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Pertama, pilih dulu daun yang lebar dan juga tipis ya, tidak terlalu banyak penghalangnya seperti lilin dan sebagainya di atas daunnya. Dan setelah itu kita tutupi daunnya dengan aluminium foil. Pilih 2 daun, yang satu ditutupi oleh aluminium foil seluruhnya dan satu lagi ditutupi hanya 1 strip saja untuk membedakan lebih jelas. Dan nanti juga pilih daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil sama sekali. Ya, usahakan ditutupi sampai tertutup rapat ya, tidak ada celah cahaya yang bisa masuk. Dan ini yang ditutupi oleh 1 strip saja, sehingga hanya jadi dibagi 3 bagian yang ditutupi. Yang pertama tidak ditutupi, kemudian ditutupi dan tidak ditutupi. Nanti kita akan mudah membandingkannya. Nah, diamkan kurang lebih 2-3 hari atau bahkan lebih. Ya, jadi kalau kita ingin jadi rencanakan kapan percobaannya dan kapan ditanamnya. Nah, ini setelah didiamkan selama 2-3 hari, ya dipetik daunnya, kemudian dilepaskan aluminium foilnya. Nah, pada daun yang ini kita bisa melihat ya perbedaan warnanya. Nah, ini juga dilepas semuanya. Ya, seperti ini ya. Ini bisa diperhatikan daun yang tadi ada stripnya ini terbagi menjadi 3 bagian dan ini perbedaan warnanya sangat terlihat. Nah, selanjutnya kita langsung lakukan. Pertama, masukkan air dulu ke dalam panci kecil. Ya, seperti ini. Airnya secukupnya saja, jangan terlalu sedikit ataupun jangan terlalu banyak. Secukupnya saja, sesuai dengan perkiraan kita. Nyalakan kompor. Kemudian biarkan sampai mendidih, baru dimasukkan seluruh daun yang akan kita uji cobakan pada percobaan ini.
Dan mendidihkan atau merebus daun ini tidak terlalu lama ya, hanya sampai berubah warna saja. Fungsinya merebus daun ini untuk mematikan sel-sel pada daun ya, sehingga nanti lebih mudah untuk dideteksi hasilnya. Kemudian matikan dan diangkat daunnya ya. Setelah itu ya diangkat seluruhnya sampai tidak ada lagi daun yang dipanci. Kemudian masukkan alkohol ke dalam botol kaca yang sudah disediakan ya, tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja. Yang penting daunnya bisa masuk, bisa terendam. Nah, kemudian si alkohol ini, botol kaca yang berisi alkohol ini masukkan ke dalam panci yang berisi air. Jadi jangan sampai alkoholnya ya langsung dimasukkan disimpan di atas api, nah itu bisa berbahaya. Jadi letakkan dengan posisi seperti ini. Masukkan daun-daun yang tadi sudah direbus ya ke dalam alkohol, ke dalam botol kaca yang berisi alkohol seperti ini. Kemudian didihkan sampai warna daun memudar dan klorofilnya larut di dalam alkohol ya, sampai alkoholnya berwarna hijau. Nah, setelah berwarna hijau, setelah larut klorofilnya, angkat ya, bisa menggunakan pinset atau misalnya menggunakan sendok, atau misalnya diangkat dulu botol kacanya kemudian dikeluarkannya di luar panci ini juga boleh ya. Caranya terserah, yang penting mudah dilakukan. Ya, hati-hati ini keluar ya, lepas itu, kemudian dia boleh dimatikan terlebih dahulu, kemudian baru diangkat. Nah, setelah diangkat semua, selanjutnya kita cuci di bawah air keran atau air yang mengalir seperti ini ya, sampai terhenti ya proses pemasakan, dan kemudian juga bersih juga. Nah, disimpan di wadah, dan selanjutnya kita akan langsung uji cobakan ya. Si daunnya diletakkan di wadah seperti ini. Kemudian siapkan betadinnya dan akan kita tetesi dengan menggunakan betadin atau iodin. Ya, ditetesi seluruh daunnya seperti ini. Ya, usahakan seluruh daun tertutupi oleh larutan atau oleh iodin. Ya, itu cukup banyak yang keluarnya, tapi tidak apa-apa. Ya, apapun yang terjadi pada percobaan, jangan terlalu disikapi dengan panik, kita santai saja. Hal berhasil atau gagal juga hal yang biasa, tidak usah terlalu yang merasa sedih atau merasa seperti apa. Nah, kita tinggal bisa analisis apa yang menjadi kesalahan, dan nanti kita bisa perbaiki lagi. Nah, ini seluruhnya sudah diberikan betadin, dan ini biarkan dulu ya sampai beberapa saat. Kita lihat perubahan apa yang terjadi, dan pastikan kedua sisi dari daun ini juga terkena oleh iodin. Dan hati-hati karena daunnya sudah layu, jadi kita harus betul-betul hati-hati karena memang sudah layu dan sudah rapuh gitu ya, mudah rusak, mudah sobek. Jadi harus betul-betul hati-hati. Ya, ini usaha dalam rangka agar jumlah iodinnya cukup ya, untuk bisa menunjukkan hasil yang sesuai ya, tidak ada kekurangan tidak ada penyebab gara-gara kekurangan iodin. Jadi diberikan iodinnya sebisa mungkin cukup gitu. Nah, selanjutnya kita tunggu beberapa saat dan nanti kita lihat ini hasilnya ya. Jadi kita lihat ini ada di tiga daun yang tadi ya, ini ada tambahan tapi tidak usah diperhatikan. Jadi ini daun yang A, ini dia warnanya tuh kecoklatan ya, dan ini yang B ya, kita bersihkan ya lebih jelas ya, ini warnanya tuh kecoklatan, sedangkan yang B ini warnanya hitam ya.
Tuh, biru kehitaman, sedangkan yang C ini dibagi dua ya. Jadi ada yang hitam, ini coklat, dan ini yang hitam. Ya, ini diulang ya, ini biru, ini hitam, ini coklat, ini biru kehitaman. Percobaan yang tadi sudah kita lakukan, daun A yang ditetesi oleh iodin dan warnanya tidak berubah atau tetap warna coklat, ini menunjukkan bahwa di daun A ini tidak terjadi proses fotosintesis. Kenapa? Karena daun A tidak menghasilkan karbohidrat. Ya, dari mana kita bisa melihat karbohidrat dihasilkan atau tidak? Dari warna daun yang berubah menjadi warna biru kehitaman. Jadi, warna daun yang berubah warna menjadi biru kehitaman itu menunjukkan bahwa daun tersebut melakukan proses fotosintesis. Nah, ketika tidak berwarna biru kehitaman setelah ditetesi oleh iodin, menunjukkan bahwa daun tersebut tidak terjadi proses fotosintesis, tidak melakukan fotosintesis. Nah, hal ini bisa dilihat juga dari yang daun warna B ya. Daun B ini dia berwarna biru kehitaman setelah ditetesi oleh iodin. Artinya, daun tersebut, daun B ini dia melakukan proses fotosintesis, dan kita lihat daun A ini tidak melakukan fotosintesis karena dia selama beberapa hari itu ditutupi oleh aluminium foil. Artinya, ketika si daun tidak terkena oleh cahaya matahari, maka proses fotosintesis tidak akan terjadi dan akhirnya tidak menghasilkan karbohidrat. Sedangkan daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil, dia akan warnanya akan berubah menjadi biru kehitaman atau dia melakukan proses fotosintesis dan menghasilkan karbohidrat. Nah, ini juga sama halnya terjadi pada daun yang didesain seperti ini. Ya, jadi pada daun yang ditutupi aluminium foil hanya satu strip seperti ini, ya ini juga terjadi sama halnya dengan yang tadi. Jadi, ketika daunnya ditutupi oleh aluminium foil, dia tidak menghasilkan karbohidrat dengan ditunjukkan oleh warna yang tidak berubah menjadi biru kehitaman, hanya berubah jadi coklat ya, sesuai dengan warna iodin, dan daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil dia berubah warna menjadi biru kehitaman. Hal ini menunjukkan berlangsungnya proses fotosintesis. Artinya, ketika daun ditutupi oleh aluminium foil dia tidak terkena cahaya matahari, dan ketika tidak terkena cahaya matahari, maka bagian daun ini tidak melakukan proses fotosintesis dan tidak menghasilkan karbohidrat. Nah, sedangkan pada daun yang tidak ditutupi oleh aluminium foil, dia ini melakukan fotosintesis dan ditunjukkan oleh karbohidrat yang terdapat pada bagian daun tersebut. Ini adalah alkohol yang melarutkan klorofil dari daun ya. Saat daun dimasukkan ke dalam alkohol, klorofilnya larut dan menyebabkan alkohol jadi berwarna hijau seperti ini. Ini menunjukkan berarti daunnya mengandung klorofil dan terjadi proses fotosintesis. Pada percobaan SAS yang kita lakukan hari ini, dapat diambil kesimpulan bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya, karena fotosintesis terjadi saat daun terkena cahaya matahari. Kemudian, fotosintesis juga menghasilkan karbohidrat dan dibuktikan dari berubahnya warna daun yang terkena cahaya matahari menjadi warna biru kehitaman. Kemudian, fotosintesis juga terjadi pada daun yang memiliki klorofil atau pada makhluk hidup yang memiliki klorofil, karena dibuktikan dari larutnya klorofil pada alkohol. Oke, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih waktunya sudah menonton. Selamat mencoba di rumah, mudah-mudahan bisa dilakukan dan bisa mendapatkan ilmu dari percobaan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.